atau buminya bergetar. Nah, sesuaikan, sambut, persilakan duduk, suguhi dia wedang. Nah, wedangnya kunci. Jadi setelah menyambut dan mempersilakan dia duduk, baru kita suguhi wedang atau kopi, yaitu bacaan kunci. Ini udah sering saya ungkapkan. Bahkan ketika saya mengungkap itu pakai jari. Wahyu saya sudah bilang, seluruh NKRI akan kedatangan tamu berbentuk musibah bencana alam. Ini proses alami. Bahkan tidak hanya di NKRI, sampai ke luar negeri. Kenapa tamunya kok mengerikan? Itu sebagai bentuk gerak-geriknya alam yang sudah tidak percaya lagi sama yang namanya manusia. Kenapa? Oh, alam sudah tidak mau percaya lagi dengan yang namanya manusia. Karena alam semesta yang ditugaskan untuk merawat, menjaga, mengelola alam semesta itu adalah manusia hidup oleh Tuhan. Jadi keberadaan kita di dunia ini, selain belajar mengingat kembali jalan pulang, kita itu diberi tugas untuk menjaga, mengelola alam semesta. Namun di dalam prakteknya kita banyak menyakiti alam semesta, hingga pada akhirnya selama berabad-abad ya tidak betah juga lah alam. Dengan begitu, termasuk pesanggrahan ini juga akan kedatangan tamu itu. Nggak ada satupun yang tidak kedatangan tamu itu, semuanya kedatangan. Nah, tinggal manusianya itu sadar enggak tugasnya di dunia ini apa. Kalau sadar, melakukan enggak, kesadarannya itu dipraktekkan enggak. Kalau enggak, akan lebih dahsyat dari yang sekarang. Jadi, bukan karena di sini tempatnya orang yang sedang mengkaji kesempurnaan hidup, yang sedang mengkaji suci, berarti pesanggrahan ini akan terhindar dari tamu itu. Enggak. Semua akan kedatangan. Semua akan kedatangan. Enggak adil namanya. Kalau hanya tempat-tempat tertentu, nggak adil namanya. Namun jangan panik. Alam ini kan saudara kita. Alam semesta ini kan bagian dari diri kita. Artinya, walaupun kedatangan tamu tersebut, sambut. Lalu itu saudara kita kok. Jangan panik, jangan takut, apalagi sampai menghindari. Bukankah orang bijak mengatakan, tamu adalah raja kita? Pasti banyak yang nggak ngeh di sini. Padahal saya teramat sering mengungkapnya. Kita punya saudara 4 yang secara awam disebut sebagai anasir. Saudara 4 kita berarti 4 anasir kita. Nah, 4 anasir kita ini bahannya alam semesta. Jadi alam semesta ini berbahan dari 4 anasir ini. Seluruh air itu kan berasal dari sari-sarinya air. Nah, sari-sarinya air ini kan mutmainah saudara kita sendiri. Begitu juga seluruh angin, apapun itu, termasuk angin kentut. Angin kentut juga kan berasal dari sari-sarinya angin. Nah, sari-sarinya angin ini kan aluamah saudara kita. Begitu juga dengan api. Api jenis apapun, model apapun, dan dimanapun dia berada,
itu berasal dari sari-sarinya api. Nah, sari-sarinya api ini kan amarah saudara kita. Begitu juga dengan bumi. Ini kan sangat sering saya ungkap. Namun saya yakin jarang yang menyadari sampai ke situ. Artinya ketika kita menghadapi hal-hal itu yang kita hadapi adalah saudara kita sendiri. Jadi hadapi dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang romo. Seperti itu. Untuk lebih detailnya lagi, mungkin butuh lebih real ya. Butuh lebih real. Semisal contoh, pesanggrahan ini kedatangan tamu berupa banjir. Nah, banjir ini kan air, ya. Banjir ini kan air. Jangan langsung melakukan sesuatu. Lawang kedatangan tamu. Logisnya, ketika kita kedatangan tamu, kan kita sambut dulu. Kita persilahkan dulu. Setelah kita sambut, kita persilahkan, baru kita melakukan sesuatu untuk tamu itu. Jadi kalau kedatangan bencana berupa banjir, sebesar apapun, ya saudara kita dilungguhkan. Mutmaina lungguo ingkang prayuga, mutmaina lungguo ingkang prayuga, jagate arsa tentrem, baca kunci lagi. Kok masih tambah besar banjirnya, tambah bergejolak banjirnya? Ulangi lagi, mutmaina saudaraku, mutmaina kadangku, lungguo ingkang prayuga, jagate arsa tentrem, kemudian baca kunci lagi. Tunduk airnya. Pasti akan menyisik dari daerahmu. Begitu juga ketika kedatangan badai tornado katakannya, atau angin puting beliung, atau angin topan. Jangan lupa, angin itu saudara kita, bagian dari diri kita. Jangan takut, jangan panik ketika kita kedatangan tamu angin tornado atau topan atau puting beliung. Jangan panik, jangan takut, jangan apalagi lari menghindar. Jangan melakukan apapun sebelum menyambut dan mempersilahkan. Karena tamu punya hak untuk disambut dan dipersilahkan. Kalau tidak disambut, tidak dipersilahkan, dia tersinggung. Kalau tamu kok. Jadi jangan panik, jangan takut, jangan lari menghindar. Ya caranya aluamah kadangku, atau aluamah sedulurku, lungguo ingkang prayuga, jagate arsa tentrem. Baca kunci terus. Belum direspon, ulangi lagi sampai saling merespon. Kedatangan bencana, kebakaran. Ini namanya kebakaran kan identik dengan api. Jangan takut, jangan panik, jangan menghindar. Api itu bagian dari diri kita. Saudara kita asalnya dari saudara kita. Saudara yang mana? Amarah. Sambut dia, persilahkan dia. Suruh duduk. Kadangku amarah atau sedulurku amarah. Lungguo ingkang prayuga, lungguo ingkang prayuga, terus jagate arsa tentrem. Suguhi dia dengan kunci. Baca kunci terus. Nah, itu wedangnya dia, kopinya dia. Kedatangan tamu gempa bumi, sebesar apapun gempa bumi itu adalah asalnya dari saudara kita, Supia. Jadi lu disambut. Kadangku Supia lungguo ingkang prayuga. Nah, setelah disambut dan dipersilahkan duduk, suguhi dia wedang. Lah wedangnya dia, kopinya dia, kunci. Baca kunci. Kita melihat gelombang laut yang tinggi, begitu mengerikan, karena kita tidak kenal bahwa itu adalah bagian dari diri kita. Saya beri contoh, kalau kita belum kenal dengan seorang preman, kayak apa? Ya, mengkir ke ya. Duit yang tadinya di dompet aja disembunyi-sembunyiin di tempat yang paling aman. Kalau kita belum kenal dengan seorang preman.
Tapi kalau kita sudah kenal sama seorang preman, jebule si preman ini senengane sinetron. Nah, gitu. Sama dengan alam semesta ini. Jadi ketika saya ada di luar pesanggeran ini, kedatangan tamu alam semesta, ya, tinggal lihat bentuk tamunya apa. Air, angin, api, atau buminya bergetar. Nah, sesuaikan, sambut, persilahkan duduk, suguhi dia wedang. Nah, wedangnya kunci. Jadi setelah menyambut dan mempersilahkan dia duduk, baru kita suguhi wedang atau kopi, yaitu bacaan kunci. Ini udah sering saya ungkapkan. Bahkan ketika saya mengungkap itu pakai jari. Wahyu panca gaib adalah kunci, pauling, asmo sejati, mijil, singkir. Nah, hakikatnya wahyu panca gaib mulai dari kunci adalah mutmainah, pauling, aluama, asmo sejati, hidup, mijil, amarah, singkir, supia. Mengenal lebih dekat sedulur papat kalimo pancer kita berarti mengenal lebih detail apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib. Dan kelima-limanya ini ada di dalam diri kita, yang menjadi asal-usul alam semesta. Gitu loh, yang menjadi asal-usul alam semesta. Nah, ini kan apa? Informasi tentang ini kan teramat banyak dan sudah lama sekali. Tapi dalam prakteknya, ketika daerahnya kedatangan mutmainah, tamu mutmainah, panik, lari. Ketika daerahnya kedatangan aluama, karena wujud aluama berbentuk angin puting beliung, lari. Bagaimana ceritanya ini? Lah terus apa gunanya saya memberikan informasi dari dulu? Ketika saya sedang berada di pesanggeran, saya sering memberikan contoh praktek secara real. Contoh praktek secara real. Ketika pesanggeran ini kedatangan angin kenceng, itu saya berdiri di atas sana. Berdiri. Itu aslinya kan contoh real. Ketika kedatangan hujan lebat campur angin, saya berdiri. Tapi selama ini adakah yang bertanya, sebenarnya apa yang digunakan oleh Bapak untuk melakukan hal itu? Nggak ada yang bertanya. Ya saya nggak ngungkap ini lah, nggak ditanya. Saya menyambut tamu tersebut, mempersilahkan tamu tersebut, lalu menjamunya dengan bacaan kunci. Selesai, nggak ada yang. Di luar sana saya tahu, di sini hujan lebat, banjir besar itu saya tahu. Saya hanya bisa berdoa, semoga orang di pesanggeran bisa menyambut tamu, mempersilahkan tamu dan menyuguhi tamu. Nggak ada di sini. Caranya seperti itu. Namun jangan sekali-kali mengundang tamu. Ketika tamu itu datang, jangan sekali-kali ngusir. Karena apa? Karena karma alam yang akan kita hadapi jika kita sampai melakukan itu. Ketika kedatangan tamu hujan, nah karena tetangganya sedang duwe gawe, disingkirkan hujan, diusir kan hujannya. Oh, hati-hati. Hati-hati.
persamakan dengan diri kita sendiri. Ketika kita datang bertamu diusir, rasa dan perasaan panjenengan bagaimana? Sebab karena itu, seluruh pembelajaran spiritual memutuskan bahwa sedulur papat Kalimopancer adalah tertinggi. Karena bahkan alam semesta itu bahannya dari sedulur papat Kalimopancer. Ini tanpa japa mantra loh ya. Tanpa japa mantra. Jadi 4 elemen yang paling ditakuti di dunia ini sesungguhnya adalah bagian dari diri kita sendiri, saudara kita sendiri. Kesimpulannya 4 elemen atau 4 anasir yang paling ditakuti manusia hidup ketika dia datang dalam wujud yang besar sesungguhnya adalah bagian dari diri kita, sesungguhnya adalah saudara kita sendiri. Jadi ketika berhadapan dengan salah satu di antara mereka berempat, jangan takut, jangan panik, jangan menghindar. Karena itu bagian dari diri kita sendiri, saudara kita sendiri. Yang kemungkinan besarnya ingin dikenal oleh kita. Bisa jadi dia mendekat itu karena ingin dikenal. Aku sesungguhnya saudaramu loh. Kok kamu takut? Apa karena wujudku api? Bukankah engkau mengakui? Bukankah engkau sudah mengakui bahwa wujudku memang api? Dalam keadaan gaib, kamu memujaku. Dalam keadaan gaib, kamu memujiku. Tapi kenapa ketika aku datang secara nyata sebagai api, kamu takut? Di dalam spiritual kan kita memujanya, ya, mutmainah, aluama, amanah, suci, kan kita puji. Kenapa ketika dia datang secara nyata dengan wujud aslinya kita takut? Kan berarti kan bisa jadi kedatangannya karena saking inginnya dikenal oleh kita. Ini seperti firman yang sudah saya ungkap siang tadi. Pengkajianmu mengabarkan tentang aku. Pembelajaranmu menceritakan tentang aku. Bahwasanya aku berasal dari sari-sarinya air, berasal dari sari-sarinya angin, berasal dari sari-sarinya api, berasal dari sari-sarinya bumi, berasal dari Tuhan. Kenapa ketika aku datang menemuimu dengan wujud asliku, kamu malah takut? Ya beruntungnya saudara kita api, angin, air itu tidak punya mulut. Kalau punya mulut ketawa, kowe iki aneh. Kamu gembar-gembor di dalam batin memanggilku, memujaku, memujiku. Aku datangi, kamu lari terbirit-birit. Lah kedatanganmu dengan wujud yang mengerikan, bukankah aku ini adalah bibitnya, babonnya?
Aku kan bibitnya, asal usulnya seluruh air. Wajar dong kalau wujudku mengerikan. Lah wong seluruh air itu adalah aku. Wajar dong kalau wujudku mengerikan. Lah wong seluruh angin itu berasal dariku. Wajar dong wujudku mengerikan, seluruh api itu berasal dariku. Wajar dong wujud saya itu mengerikan, karena seluruh bumi itu adalah berasal dariku. Kenapa engkau lari terbirit-birit? Wah, lucu kamu itu. Wah, untungnya mereka nggak punya mulut seperti kita. Nah, aneh kan? Ada pertanyaan terkait ini? Siap? Kalau petir, Pak. Hah? Petir. Petir? Ah. Berasal. Kalau petir, gluduk, terus seperti fenomena-fenomena alam, nah itu auranya mereka berempat. Jadi jauh dibanding mereka berempat itu jauh. Lawan itu hanya aura, hanya energi saja. Artinya ketika mereka berempat kita nunggalkan dalam keadaan tenteram, yura misalnya ono petir, yura apa-apa. Yura apa-apa. Yura apa-apa. Sebab karena itu Tuhan mempercayakan alam semesta ini kepada kita untuk dijaga, dikelola, dirawat. Karena apa? Karena alam semesta ini bahannya dari diri kita. Artinya yang mampu, yang bisa mampu menjaga, mengelola, merawat alam semesta ya hanya manusia hidup. Nah selama ini bukannya menjaga, merawat, mengelola, tapi kita menciderai, menyakiti, bahkan berusaha menghancurkan alam semesta. Nah karena perbuatan kita sendiri, alam semesta, enggak, apa benar ya saya ini saudaranya? Kalau saya ini saudaranya, kok tega-teganya dia menyakiti aku, menghancurkan aku, merusak aku? Berarti bukan saudaraku, aku punya cara sendiri. Yang berwujud gunung yang jeblok, itu caranya gunung. Yang berwujud perairan, yang meluap airnya, itu caranya dia. Ya, pertanyaan apa lagi? Enggak nanya caranya bikin uang, Pak. Enggak nanya. Caranya bikin uang gimana, Pak? Kuasai, kenali dulu dan kuasai dulu sedulur papat kali mau pancermu. Karena kalau kita sudah bisa mengenal dan menguasai mereka, nah kita itu kan alat kita, itu kan sarana kita. Kalau kita sudah mengenal sedulur papat kita, berarti sedulur papat kita ini adalah menjadi sarana kita. Terlalu kecil, nggak duit itu terlalu kecil. Bagaimana? Kenapa? Karena duit tidak memiliki roh. Air laut yang segitu luasnya bisa kita perintah kalau kita mengenal mutmainah dengan baik. Seluruh angin di alam semesta ini yang tidak ada satupun orang bisa mengendalikannya, bisa kita kendalikan. Padahal semuanya itu memiliki roh loh, ya, punya roh. Bumi yang
sangat luar biasa ini bisa kita perintah. Api yang begitu menakutkan, mengerikan bisa kita perintah, apalagi uang. Apalagi uang. Kalau air bisa kita tundukkan, angin bisa kita tundukkan, api bisa kita tundukkan, bumi bisa kita tundukkan, kecil uang itu. Kita miliki dulu babonnya kita miliki dulu. Kita praktekkan pembelajarannya. Ketika kita kedatangan angin, kita praktekkan. Jangan takut, kita praktekkan. Ketika kita kedatangan tamu air, kita praktekkan. Kalau kita sudah bisa bercengkrama dengan angin, dengan air, dengan api, sebagaimana kita pacaran sama sang kekasih, kecil uang itu, kecil banget. Prakteknya kan gratis, pelajarannya juga gratis. Pahami, kemudian praktekkan. Ketika kita sudah membuktikan sendiri bahwa saya sudah bisa bersahabat dengan air sebesar apapun, semengerikan apapun air itu, berarti bisa bikin uang itu. Kalau kita sudah bisa bersahabat, bercengkrama dengan tornado yang mengerikan itu, berarti kita sudah bisa bikin uang itu. Karena kecil uang itu.